Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa pengasih, segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan perkenan-Mu sajalah kami boleh menerima pagi yang baru ini, dan kami akan meneruskan kesibukan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini. Kami mau Tuhan firman-Mu mendahului semua itu, sehingga firman-Mu menjadi penuntun kami, pedoman kami untuk menjalani hidup kami hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, sahabat KPS TV, salam sehat, selamat pagi untuk kita. Kita akan meneruskan aktivitas kita hari ini, dan dengan firman Tuhan yang akan menuntun kita terambil dari Yeremia 51 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Bapak Ibu terkasih, sekiranya kita diminta untuk menghitung perbandingan antara berkat dan masalah, susah dan senang, rugi dan untung, sakit dan sehat. Kalau kita bandingkan, lalu yang mana lebih banyak kita alami? Atau yang mana lebih banyak muncul dalam ingatan kita? Pilihan yang manapun itu tentu akan berdampak pada cara kita menyikapi kehidupan ini. Jikalau kita lebih cenderung mengingat, menghitung kesusahan, rugi, masalah, sakit, dan lain-lain, maka hal itu berpengaruh pada pikiran bahkan iman kita, bahwa hidup ini dihantui dengan segenap permasalahan, yang mana hal itu bisa menurunkan semangat kita. Jikalau yang kita ingat dan hitung keuntungan, kesehatan, senang, sehat, dan lain-lain, maka hal itu memberi dorongan semangat dan pengharapan pada kita bahwa hidup ini tidak selalu hal-hal yang susah, tetapi sesungguhnya banyak kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati. Cara beriman seperti inilah yang didorong oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel. Sebegitu berat dan sulitnya kehidupan mereka di pembuangan Babel. Tapi dia juga ada juga akhirnya penderitaan itu. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa dan kasih itu turun tangan menolong umat itu, dan mereka selamat. Bagi Tuhan tak ada permasalahan yang terlalu berat untuk diselesaikan. Tuhan selalu punya cara dan metode untuk memberi kemenangan dan keselamatan, jalan keluar bagi umatnya. Itulah sebabnya Yeremia mengingatkan umat itu. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, yang telah diselamatkan Tuhan, ingatlah Tuhan dimanapun kau berada. Umat itu diarahkan agar jangan fokus pikirannya pada hal-hal yang sulit dan berat saja, tapi arahkan pikiran dan ingatanmu pada perbuatan Tuhan, pada kemurahan Tuhan, pada berkat-berkat Tuhan yang telah menyelamatkan dan menolong kita. Sahabat KPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita bolehlah mengingat dan menghitung perbuatan Tuhan yang telah kita nikmati. Jangan beri pikiran dan ingatanmu digerogoti hal-hal yang menyulitkan, yang menyusahkan itu. Sekalipun hal yang tidak kondusif tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan ini. Namun ada cara yang dianjurkan Yeremia. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini? Hendaklah kita mengingat kebaikan dan berkat Tuhan yang telah kita terima. Barangkali tidak berlebihan, jikalau kita menghitung berkat Tuhan, maka kita akan kagum. Jikalau kita dengan jujur menghitung berkat Tuhan yang telah kita terima, maka tidak ada alasan untuk tidak mengingat Tuhan. Kalau misalnya kita menerima dan merasakan kebaikan dari seseorang, maka wajarlah kita mengingat, bukan malah sebaliknya mencela, melupakan. Itulah sebabnya orang baik akan mengingat kebaikan dan bersyukur atasnya. Jauh lebih dalam lagi kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Tuhan tidak pernah memberi keburukan atau malapetaka kepada kita. Justru dalam situasi buruk dan sulit, setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan akan memberikan pertolongan.
Sebagaimana dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan oleh Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, mari kita menjalani aktivitas hari ini. Ingatlah bahwa sudah banyak berkat Tuhan yang telah kita nikmati. Seandainya pun hari ini kita menghadapi keadaan sulit, jangan bersungut-sungut, jangan tawar hati. Ingatlah kebaikan Tuhan itu. Sebagaimana pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau kami jujur mengaku di hadapan-Mu, sesungguhnya betapa banyak berkat, kemurahan, pertolongan, rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Namun kadang ketika masalah, kesulitan datang, seolah kami melupakan semua itu. Sehingga kami kehilangan semangat, bahkan goyah iman percaya kami. Tapi oleh firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kami tetap bersemangat, kami tetap kuat dan kokoh, sekalipun kami menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Kami tidak dikalahkan oleh itu semua, tapi kami dikuatkan oleh berkat dan kemurahan Tuhan yang telah kami nikmati. Sehingga kami percaya Tuhan, hidup ini bukan hal-hal yang sulit saja, tetapi lebih dari itu, hidup ini adalah kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami jalani kehidupan kami hari ini, kami berpegang pada kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Amin. Bila kulihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. GKPS TV